Tidak ada seorang ibu di dunia manapun yang tega membiarkan putranya celaka. Putraku, apa yang terjadi padamu? Apa yang dilakukan putraku? Dia tidak boleh berbuat kejam kepada rakyatnya, atau Dewata akan mengutuknya. Prajurit, sekarang antarkan aku untuk menemui Gusti Prabu. Dia harus membebaskan rakyatnya. Dia tidak boleh mencelakai rakyatnya. Atau kutukan dari Dewata itu benar-benar akan terjadi. Aku tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Cepat. Ampun Gusti Ratu. Hamba tidak bisa mengantarkan Gusti Ratu untuk menemui Gusti Prabu. Tidak, kau tetap harus mengantarkan aku. Saya hanya mentaati perintah Gusti Prabu Surawisesa. Putraku, jangan lakukan itu putraku. Jangan hukum rakyatmu dengan cara yang kejam. Kau boleh saja perlakukan ibunda seenak hatimu. Bunda masih bisa menerima. Tapi Bunda tidak bisa membiarkan kau terkena kutukan Dewata. Tidak ada seorang ibu di dunia manapun yang tega membiarkan putranya celaka. Apa yang Paman gunakan? Kenapa pukulanku sama sekali tidak bisa melukainya? Justru, dia tampak biasa saja. Paman Patiraga tidak mudah dikalahkan. Ya Allah, tenaga dalamku belum pulih benar. Meskipun aku sudah mengeluarkan semua jurus yang aku punyai. Lagi pula, aku tidak mengerti mengapa Paman Patiraga menyerangku seperti ini. Paman Patiraga bahkan seperti tidak merasa kesakitan sama sekali. Pertarungan ini tidak seimbang. Lama-lama aku bisa kalah. Paman bukan mau menyerangku. Paman menyalurkan hawa murni Paman kepadaku. Cepat bersilah. Atur tenaga dalammu. Apa maksudmu? Cepat bersilah. Bangun. Gagak Lumayung, kau sekarang sudah menguasai ilmu karang. Paman, apa maksudmu? Tuanku Patiraga mau menepati janjinya. Dia sudah berjanji akan mewariskan ilmu karang kepada siapapun yang membantunya keluar dari penjara gua ini. Paman, terima kasih atas ilmu yang Paman berikan kepadaku. Tetapi sebenarnya aku ikhlas untuk membantu Paman, walaupun tanpa imbalannya. Ki Patiraga hanya mau menepati janjinya. Seorang kesatria seharusnya menepati janji. Paman Patiraga sungguh seorang kesatria sejati. Paman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Paman. Sekarang aku harus pergi untuk menemui saudara-saudara. Ya, berhati-hatilah di jalan. Aku mohon pamit.
Terima kasih, Bu. Paman. Assalamualaikum. Apa katamu? Gusti Prabu Surawisesa menaikkan pajak dan menuntut upeti lebih besar lagi. Gusti Adipati, demikianlah pesan dari Prabu Surawisesa. Kami hanya menjalankan. Apa Prabu Surawisesa tidak tahu? Pajajaran baru saja dilanda bencana alam. Gusti Adipati harus menuruti perintah dari Gusti Prabu. Harus dijalankan. Kurang ajar! Sudah, diam kamu. Aku tidak bisa menerima perintah sewenang-wenang itu. Gusti Adipati lawan Gusti Prabu. Katakan pada Prabu Surawisesa, aku tidak akan mencekik rakyatku sendiri hanya untuk mengikuti kesenangannya. Suruh Prabu Surawisesa memperhatikan rakyatnya, atau tidak, kami akan menurunkannya paksa dari tahta. Arya Kemuning menghinaku dan melawanku. Dan dia sudah melawan titahku. Prajurit, tangkap ibundaku. Putraku! Bawa dia ke istana. Tidak! Raden, seorang raja mengingkari janjinya. Sang Dewata Agung akan mengutuknya. Kalau begitu, kenapa Dewata yang Agung tidak mengutuk sekarang? Suruhlah Dewata yang Agung untuk mengutuk. Cepat! Sepertinya aku harus menemui Kanda Prabu dan membicarakan ini dengannya. Hanya Kanda Prabu yang bisa meredam kelakuan putraku. Tapi kalau putraku sampai tahu aku melakukan itu, dia bisa saja menghukumku. Ya, akan lebih mudah jika aku menyamar, lalu membebaskan para penduduk itu dan kembali lagi ke sini. Jika para penduduk itu tidak dihukum mati, maka putraku tidak dianggap sebagai Raja Lalim. Dan itu juga akan menyelamatkannya dari kutukan Dewata.